Lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, apa kabarnya hari ini? Hari Rabu 9 Februari 2022 atau juga dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Mitra JIC dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insya Allah tetap selalu bersemangat dan tentunya tetap selalu setia stay tune di Radio JIC 107.7 FM. Alhamdulillah Mitra JIC, jangan lupa juga di setiap apapun kesibukan Mitra JIC kita harus tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, yang tentunya melalui salawat Mitra JIC kita dapat merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah hingga Islam seperti sekarang ini. Dan tentunya Mitra JIC hari ini spesial program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Ada satu bahasan menarik yang berkaitan dengan waktu saat ini, yaitu di bulan Rajab. Ada keistimewaan yang Mitra JIC bisa dapatkan di bulan Rajab. Tapi ada juga nih satu pengingat bahwa ketika bulan Rajab ini sudah tiba, pasti kita akan mendekati yang namanya bulan suci Ramadan. Seperti apa nanti penjelasan dari Bunda Fatia untuk Mitra JIC? Nanti Mitra bisa langsung saja kirimkan sapa-sapanya ke kolom komentar Facebook Live Radio JIC. Dan sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia yang akan Zoma Sapa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Dan kita hari ini membahas tentang keistimewaan di bulan Rajab ya Bunda. Iya, insya Allah. Tapi sebelumnya seperti biasa Bunda akan menyapa Mitra JIC. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum inna fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukur alhamdulillah mitra di ruang dengarnya, para ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa kita berada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan ketulusan, selalu hidayah dan taufik menyinari jiwa-jiwa kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi yang sakit, ada kesulitan Allah mudahkan, yang jauh maka Allah dekatkan. Mitra rahimakumullah, syukur hari ini kita masuk di cuaca yang terang ya Kak Zoma ya. Dan mudah-mudahan cuaca terang ini membuat kita semakin semangat dalam kehidupan kita, walaupun kita harus menjalani kehidupan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya, atau kita bisa bersabar di dalamnya, atau kita mensyukuri segala sesuatu yang memang semua terjadi pada kita, apalagi yang sesuai dengan yang kita inginkan dengan izin Allah. Mitra, pada hari ini betul Kak Zoma mengatakan bahwa hari ini adalah masuk di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah salah satu dari arba'atun hurum, salah satu dari bulan-bulan yang memang
ditakdirkan oleh Allah menjadi bulan-bulan yang dimuliakan selain daripada bulan Ramadan, ya. Maka bulan Rajab ini selain bulan Rajab, mitra, bulan Arba'atul Hurum itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini adalah bulan-bulan di mana Allah memberikan satu keistimewaan di antara 12 bulan selain bulan Ramadan. Kalau bulan yang 3 bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu adalah bulan yang dekat, ya, berturut-turut. Sementara bulan Rajab ini Allah gandengkan mendekati bulan Ramadan. Karena setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, 2 bulan kemudian baru bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat Arba'atul Hurum ini ada di dalam surah At-Taubah, ya. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya. Ada 36, Kak Zoma, bisa di ini. Siap, Bunda. Ini Surah At-Taubah ayat 36, iya, ya, surah Bunda? 9. Surah 9. Maaf, mitra. Jadi siap, Bunda. Ayat 36 ya, Bun, ya? iya. Ya. Kita akan cek terlebih dahulu, Mitra JC yang bisa membuka Al-Quran atau melalui aplikasi yang ada di handphonenya Al-Quran. Kita akan buka bersama-sama, ya. Quran surah At-Taubah ayat 36. Seperti tadi yang Bunda katakan, ada bulan yang diistimewakan 4 bulan, diantaranya salah satunya adalah bulan Rajab. Kita cek ayat 36 langsung kepada artinya, ya, Bunda. Iya, boleh. Siap, sebentar, Bunda. At-Taubah ayat 36. Nah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Iya. Innallaha ma'al muttaqin. Ya. Di situ ada sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan satu informasi ilmunya kepada kita melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, bahwa dalam bulan Qamariyah maupun bulan Syamsiyah itu ada 12 bulan. Nah, bulan Qamariyah itu ada 4 bulan, ya, yang memang itu diwajibkan. Dalam hadis Rasulullah, bulan 4 bulan itu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin dan mukminah ketika bulan-bulan ini datang, bulan-bulan ini melalui kehidupan kita. Allah memberikan gambaran di situ apa? Ketika kamu melewati bulan itu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Artinya jangan melakukan perbuatan dosa. Jadi menzalimi diri itu termasuk melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan, ya kan, melakukan keingkaran-keingkaran, melanggar perintah Allah aja, dan harus menjauhi larangannya. Ini harus ditekankan dan harus diniatkan, Kak Zoma, di masa-masa terutama di bulan Rajab ini. Makanya Rajab ini artinya kan bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, itu Rajab itu namanya, ya. Jadi fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka mulailah dari sekarang, karena sebentar lagi mau Ramadan, gitu kan, Sya'ban mau Ramadan,
mulai dari sekarang adalah bagaimana mempersiapkan, kata para ulama ya, mempersiapkan melewati bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rajab itu sudah mulai ditekadkan. Jadi ini bulan tekad ya Bun ya? Iya, mulai azam ya, ditekadkan gitu bahwa hikmah dari kenapa bulan Rajab ini didekatkan dengan bulan Ramadan. Tentu Allah dan Rasulnya, Allah memberikan satu pendidikan buat kita bahwa kamu menghadapi bulan Ramadan tidak akan mungkin kamu tidak persiapkan. Maka aku sediakan bulan Rajab ini mendekati di bulan Ramadan. Gitu. Seperti pokoknya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu dekatan. Persiapannya kenapa di dekat-dekat situ bulan haji? Karena memang haji itu juga adalah bagian dari bulan-bulan yang haram. Tempat di mana amal ibadah itu ditingkatkan, amal ibadah itu harus ditekadkan juga dan pahalanya juga ditingkatkan. Nah, ini seperti itu. Jadi buat kita orang beriman, lewati bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat indah bagi kita. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena apa? Ketika di bulan Rajab ini orang melakukan begitu banyak kebaikan, punya tekad ya, punya semangat gitu, untuk meningkatkan amal ibadahnya, untuk meningkatkan segala aktivitas-aktivitas amalia, baik secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Maka karena kemuliaan inilah segala amal ibadah kita di bulan ini itu nilainya ditingkatkan pahalanya Kak Soma. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikannya ya Bun ya di bulan Rajab ini akan ditingkatkan. Akan ditingkatkan kata para ulama. Nah, dan sebaliknya, ketika udah tahu bahwa bulan Rajab ini, bulan Arba'atul Hurum ini adalah bulan yang harus dimuliakan, bulan yang harus disucikan hatinya, dirinya, dan tidak boleh dinodai bulan-bulan malam-malamnya dan siang-siangnya dengan perbuatan dosa. Maka ketika dia melakukan itu, gitu ya, ketika dia melakukan aktivitas pelanggaran, kelalaian, ya kan, futur dan sebagainya, maka sebenarnya dia akan mendapatkan dosa juga yang berlipat ganda. Jadi tetap ya Bun, apapun tadi keburukan yang dilakukan pun akan dilipat gandakan. Itu juga keistimewaannya ya dari Arba'atul Hurum itu, gitu. Nah, ini tentu bagi kita ketika Allah mencintai bulan itu kan gitu ya. Ketika Allah dan Rasulnya, para malaikat mencintai apa yang disukai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, ridho terhadap ketetapan Allah tentang bulan-bulan Arba'atul Hurum ini, maka kita orang beriman udah pasti dok. Iya Bunda. Jadi Mitra Jessy di bulan Rajab ini pastinya ya Bun ya, yang Zuma ingat juga ketika sudah mulai memasuki bulan Rajab adalah banyak orang yang sudah kembali memulai gemar berpuasa. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga sih ya Bun, cuman kayak lebih terasa banyak orang yang berpuasa di bulan ini. Iya, ada beberapa hal sebenarnya Kak Suma. Ketika kita bicara Arba'atul Hurum itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib memuliakan. Pemuliaannya adalah dengan kembali meningkatkan ya kualitas dan kuantitas, integritas, ketulusan, keikhlasan, kesabaran kita gitu ya dalam hati ya, dan kualitas ibadah-ibadah kita gitu loh. Itu seperti itu cara memuliakan kita orang beriman. Nah, tentu amal-amal saleh ini adalah bukan hanya saum sebenarnya, gitu kan? Bukan hanya saum Kak Soma, tapi seluruh aktivitas apa yang menjadi sesuatu yang diwajibkan, yang disunnahkan, atau sesuatu yang memang harus dijauhkan, baik perbuatan dosa maupun perbuatan kecil, perbuatan dosa kecil, itu semua benar-benar harus dilakukan yang diajarkan, yang diwajibkan, dan harus dijauhi yang memang harus dijauhi gitu. Betul. Semua aktivitas amal ibadah apapun, kegiatan apapun. Nah, termasuk ada hal ya, ada beberapa hal amalia memang yang harus kita tingkatkan tuh di bulan Rajab ya. Pertama adalah saum tentu. Saum sunnah. Iya Bunda.
Tapi jangan saum sunnah dulu kalau kita qadanya belum habis. Oh iya benar. Bener masih bisa bayar qada Iya, ya Bun ya. jangan berkutat tentang saum, bagaimana saum ini, saum itu, tapi kita sendiri Iya, lewat qadanya. qada harus qada dulu disunahkan ya. Siap-siap, diwajibkan gitu untuk diqada. Jadi yang pertama adalah kalau sudah selesai qadanya, sudah selesai nadarnya gitu ya. Sudah selesai segalanya yang berhubungan dengan kewajiban itu di bulan Ramadan kemarin, maka sudah mulai harus dilatih, walaupun sebenarnya pelatihannya sudah mulai dari kemarin ya. Iya, Senin Kemis gitu kan, kayak mulbid gitu. Nah sekarang mulai ditekatkan lagi bagaimana Rajab ini menimbulkan keinginan untuk bisa memastikan diri kita bahwa angin-angin ya, aroma-aroma Ramadan itu sudah mulai harus masuk ke dalam wilayah kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita. Sehingga saumnya itu sudah mulai tegakkan, saum sunnahnya, saum Senin Kemisnya. Saum apa lagi Kak Zoma? Saum sunnah, saum Senin Kemis, saum Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid, Nabi Daud yang selang-seling juga ya Bun ya. Itu sudah mulai ditingkatkan, bisa dilakukan itu. Itu jadi saum sunnahnya. Kemudian adalah menjaga ya, mulai kembali menjaga as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Dan untuk yang laki-laki mungkin salat berjamaah. Itu sudah mulai harus dirutinkan. Umpamanya di rumah kita walaupun kita nggak ke masjid, kita sudah mulai belajar bagaimana ngajak anak kita sholat berjamaah. Umpamanya ya, kalau ada suami mungkin kita sholat dengan suaminya, dengan bapaknya, dengan kakeknya dan sebagainya. Karena nanti di bulan Ramadan kan terbiasa kita sholatnya. Sholat tarawih harus berjamaah gitu ya, semua harus mulai dilatih dari sekarang. Tepat waktu dalam sholat, lakukan tepat waktu. Dengan kuantitas dan kualitas yang harus ditingkatkan, kemudian juga tadi dalam berjamaah, sholat berjamaah gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba membangkitkan semangat untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya. Sholat malam ini menjadi penting karena akan menjadi sulit kita di bulan Ramadan kalau kita tidak membiasakan hari ini. Betul. Tidak akan mungkin ujuk-ujuk di bulan Ramadan tuh la'allakum tattaqun tiba-tiba langsung jerk gitu ya. Jadi beriman kalau tidak dilatih dari sekarang gitu. Jadi makanya fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka kamu bertahajudlah kamu sebagai tambahan ya, sebagai sebuah nafilah yang diberikan Allah kepada kita untuk kita. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi kamu bangun tengah malam itu meningkatkan ya, Allah meningkatkan kualitas kemakhlukan dan kehambaan kita di hadapannya. Nah ini harus dimulai dilatih dari mulai bulan Rajab. Kemudian dilatih juga dalam membaca Al-Quran Kak Zoma. Betul. Tadarus ya. Iya Bunda. Membaca Al-Quran, kemudian mempelajari maknanya dengan cara mungkin kita datang ke tempat thalabul ilmi ya. Betul. Jangan sampai di bulan Rajab karena sibuk bulan Rajabnya jadi thalabul ilminya umpamanya jangan. Karena tadarus khatamul Quran akan harus dilanjutkan, tapi juga kita harus bisa memaknai, kita harus paham apa yang kita baca dengan cara kita mengkaji Al-Quran. Ini seperti bulan latihan ya Bun ya? Iya. Sebenarnya kalau Bunda sudah terangkan kemarin-kemarin ya Bun ya, ada semester-semester yang terbagi ketika menuju Ramadan. Tapi secara tidak langsung Mitra Jessi bulan Rajab ini karena ditingkatkan amalan-amalan menjadi ajang latihan gitu ya Bun ya. Kalau lombanya di bulan Ramadan berarti latihannya sudah jauh-jauh sebelumnya, salah satunya di bulan Rajab. Ya mulai tadi yang Bunda sampaikan ya Bun, berlatih berpuasa lagi. Terus tadi Bunda katakan target baca Quran, terus sholat tepat waktu. Ini seperti rutinitas yang kita lakukan semakin meningkat di bulan Ramadan ya Bunda. Betul. Memang kalau para ulama-ulama terdahulu itu kan membagi bahwa starting pointnya buat umat Islam itu kan sebenarnya Ramadan ya. Ramadan betul Bu. Tahun ajaran apa ya? Tahun ajaran ibadah. Tahun ajaran ibadah. Iya Bu. Tahun ajaran barunya itu kan Ramadan. Memang dibagi dua tuh, semester pertama dan semester kedua. Semester 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua gitu.
Nah, kita masuk kepada semester kedua. Semester kedua. Siap Bunda. Sekarang ya, masuknya di bulan Rajab nih. Tinggal 2 bulan lagi. Artinya kan dekat sekali ya. Bagaimana meningkatkan bulan Rajab ini, lebih ditingkatkan lagi, lebih disemangatkan lagi, membaca Al-Qur'annya ya, latihan qiyamul lail gitu. Kemudian sholat juga, selain sholat wajibnya diperbaiki. Kemudian dia udah mulai merambah kepada sholat sunnahnya gitu kan. Kemudian juga termasuk di dalam saumnya. Nah, ini latihan betul. Makanya kata para ulama, Rajab itu seperti ini. Rajab itu adalah seperti awan gitu ya. Awan di mana seseorang itu sudah menanamkan benih yang baik. Ada hujan, kemudian tanahnya lembur, dia menanam benih. Itu di bulan Rajab tuh. Tekad ya. Betul. Jadi hujannya itu kayak rahmatnya Allah tuh berlimpah juga ya Bun ya di bulan Rajab. Benih-benih yang kita tanamkan itu dimulai dari diri kita. Dari diri kita. Benih itu kan tekad yang benar, niat yang baik, kesiapan semangat untuk bisa bagaimana meraih keridhaan Allah di bulan Rajab, di mana Rajab ini adalah bulan yang sangat dicintai olehnya, dicintai oleh Rasul-Rasulnya gitu loh. Nah, sehingga ketika masuk di Sya'ban itu tinggal nyiram aja Kak Zoma gitu nanti gitu ya. Nanti di Sya'ban menyiram, tumbuh semua gitu ya. Baru kemudian di Ramadan berbuah. Buahnya itu apa? Takwa. Seperti itu ya. Oh, jadi kita mulai menanam benih ini ya Bun ya. Di bulan Rajab ini nanti untuk dipanen takwanya di bulan Ramadan. Iya, seperti itu. Jadi amalan-amalan itu tadi yang memang harus mulai kita tingkatkan. Kemudian amalan-amalan selanjutnya juga adalah berinfak. Nah, gitu ya. Wa idza anfaqu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia juga mampu mulai melatih untuk meluangkan atau meluaskan hati dari kebakhilan. Jadi berinfak di bulan Rajab itu pahalanya akan berbeda dengan berinfak di bulan-bulan yang bukan Arba'atul Hurum gitu loh. Makanya berinfak sudah mulai dilatih dari sekarang. Karena memang di bulan Ramadan nanti disebut dengan Syahrul Mu'assah, bulan kedermawanan itu kan tidak mungkin ujug-ujug begitu. Semua juga harus dilatih dari sekarang. Berapapun, wa mimma razaqnahum yunfiqun, atau wa anfiqu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, lam yusrifu wa lam yaqturu. Kamu berinfak juga tidak terlalu boros, berinfak juga tidak terlalu kikir. Jadi di antara itu gitu ya. Bagaimana kita mencoba berinfak, bersedekah, mulai melihat orang-orang ya, udah mulai tentu kan rizki yang Allah berikan selama 1 tahun belakang sampai ke sini itu kan tentu banyak dari Allah itu. Bentuk rizki harta, bentuk rizki apapun ya. Sehingga menjadi satu hal yang sangat menjadi penting ketika di bulan Rajab kita belajar sudah mulai berbagi peduli, punya kesetiakawanan sosial gitu ya, kepedulian gitu ya. Kan harus itu dulu yang tumbuhkan orang mau berinfak mah. Harus punya kepedulian hatinya. Bagaimana dia bisa berinfak kalau dia tidak peduli? Tidak peduli kepada sesama, tidak peduli kepada orang tua, tidak peduli kepada orang yang kanan kirinya. Akan sulit untuk bisa berinfak, memberi ketika memang kepedulian dalam dirinya itu tidak ditanamkan. Benih-benih kepedulian itu tidak ditanamkan. Maka berinfak ini menjadi satu jalan bagi kita. Ke niat-niat itu untuk bisa memperbaiki, meningkatkan ke depan. Siap, Bunda. Baru kemudian selanjutnya tentu harus ada thalabul ilmi. Ya, kita kalau kita mau menjadi seorang yang mampu meningkatkan kualitas dalam beribadah, kekhusyuan, ketulusan, keikhlasan gitu ya, kesabaran. Tentu kita harus punya ilmunya Kak Zoma. Tidak mungkin hati kita ini tidak disiram. Iya betul ya kan? Harus disiram. Pohon saja harus disiram. Dan kita punya pohon hati ya, punya pohon akar yang harus kita siram dengan ilmu. Sehingga keimanan kita ini menjadi lebih
kuat ya, keimanan kita menjadi lebih dalam seperti rainya akar pohon ya. Keimanan kita kepada rukun iman itu ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, Rasul, hari kiamat dan qadar itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang harus terus menggema, harus terus hidup yang mengikat ya, hati kita, sehingga dan itu bisa diikat. Thalabul ilmu itu adalah harus diikat keyakinan kita kepada Allah itu dengan rentetan 6 itu ketika kita belajar, yang disebut dengan thalabul ilmi. Seperti itu. Iya Bunda. Baik Bunda, kita sambil lanjut ya Bun ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang dikirimkan oleh Mitra GIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau bertanya bagaimana istri-istri Rasulullah ketika bulan Rajab itu tiba. Adakah amalan lainnya yang bisa dilakukan bagi seorang istri yang soleha di bulan Rajab? Lebih spesifik ya Bun ya. Iya. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah secara umum tadi juga adalah bahagian dari yang memang harus dilaksanakan dan harus diaplikasikan oleh para istri-istri Rasul dan para sahabiat di masanya, gitu loh. Nah, memang karena ini memang adalah bulan-bulan suci yang memang dimuliakan dan memang harus dimuliakan oleh semua orang yang beriman, juga termasuk kepada istri-istri Rasulullah seperti itu. Beliau, istri-istri Rasulullah itu ketika beliau tidak sempat juga untuk menyelesaikan saum qadha di bulan sebelumnya, beliau sisanya itu biasanya mulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya. Jadi Rasulullah itu mengontrol gitu ya, bagaimana qadha Ramadannya ya tahun lalu sudah selesai apa tidak, gitu ya. Makanya ketika mau saum di bulan Rajab atau bulan Sya'ban yang sunnah itu harus dilihat dulu, kata Rasulullah, tunaikan dulu yang wajib, selesaikan dulu qadanya. Jadi yang wajib-wajib dulu ya Bu. Iya, yang wajib-wajib dulu. Harus yang wajib-wajib dulu. Kemudian ya sama beliau mengajarkan kepada keluarganya. Beliau sudah mulai mengajarkan kepada sahabiatnya ya, karena memang para sahabat juga, para sahabiat juga waktu itu ya di masanya itu apa? Beliau juga minta ngaji, khusus yang ahwat gitu loh, khusus ngaji gitu. Sampai kemudian beliau datang kepada Rasulullah kan, bahwa ya Rasulullah tolong berikan waktu kepada kami, untuk kami bisa diajarkan wahyu, khusus perempuan gitu kan. Soalnya kalau dengan laki-laki pasti yang bapak-bapak itu menguasai gitu kan, karena kita di belakang. Kata Rasulullah, ya udah tentukan waktu, nanti kita akan ketemu untuk taklim. Artinya para sahabat, para sahabiat, para istri-istri Rasul adalah juga sama seorang sosok, seorang mukminah yang memang gandrung dan cinta untuk belajar. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Karena mereka yakin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka punya keyakinan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu, orang yang thalabul ilmi ya, dengan baik ya, dengan beberapa derajat. Sehingga pada mulai bulan Rajab dipersiapkan, bahkan mulai bulan Sya'ban itu sudah mulai benar-benar pakem gitu ya. Itu bukan hanya kepada sahabatnya, tapi juga kepada istri dan kepada para sahabiat-sahabiat yang ada di waktu itu. Dan semua hampir sama. Apa yang harus dilakukan hampir sama. Bagaimana meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya, tadarusnya, sholatnya, ya kan. Kemudian infaknya, kemudian apalagi mungkin di situ ada infak, ada silaturahim ya, karena dalam infak itu ada silaturahim gitu di dalamnya. Kemudian termasuk thalabul ilmu di dalamnya. Rasulullah udah mulai konsentrasi untuk mengajarkan mengajarkan wahyu yang diulang-ulang tuh setiap Ramadan. Mitra, setiap mau Ramadan itu mulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'bannya. Karena itu adalah bulan yang mulia. Ya. Jadi
apa yang diajarkan kepada laki-laki, kepada Rasulullah, kepada semuanya, maka itu juga adalah menjadi satu ketetapan juga yang harus dikerjakan oleh sahabiat dan oleh istri-istrinya, gitu ya, oleh istri-istrinya. Tentu ada hal yang mungkin harus dipersiapkan juga selain dari itu adalah bagi kita perempuan ya hari ini ya, kesiapan fisik dan mental kita juga Kak Zoma, ya. Karena hari ini kan banyak sekali ya keluarga-keluarga yang sakit gitu ya. Betul. Dan ini cuaca ini kan terus akan akan fenomena alam ya. Iya. Fenomena alam kalau tidak salah di bulan-bulan ini, bulan-bulan yang bahwa nanti jarak antara matahari dengan bumi itu jauh gitu ya. Apa itu Napoleon? Apa sih Napoleon gitu ya. Sehingga ini berakibat terhadap cuaca. Cuacanya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena perbedaan itu ya, panas dingin, angin dan sebagainya. Tentu kita sebagai manusia yang punya fisik, kita juga harus kuat, harus bisa memaintain gitu makanan, mungkin ya istirahat atau mungkin olahraganya. Itu harus dirutinkan. Ya kita tetap tidak akan pernah kalau waktunya memang sakit, Allah akan berikan sakit, tapi dengan cara menjaga kebugaran juga dari bulan Rajab ini, semangat menjaga kebugaran dan kesehatan, insya Allah itu adalah bagian dari ibadah. Riyadhah ya, bagian dari riyadhah fisik kita itu adalah juga adalah bagian dari ibadah. Selain riyadhah nafsiyah kita nafsiyah kita gitu. Dan memang Rasulullah selalu juga mengajarkan ya kepada istrinya, kepada sahabiat, kepada kita adalah zikir, memperbanyak berzikrullah. Itu. Nah kita juga sama ya, riyadhah nafsiyah kita setelah amal-amal ibadah yang tadi itu adalah bagaimana kita tetap berzikir, berzikir, beristighfar. Selalu hati kita itu, hati kita dan ucapan kita, perbuatan kita itu adalah menjadi bahagian yang tidak pernah terpisahkan dengan nilai zikir kita kepada Allah. Iya Bunda. Ya, seperti itu. Baik Bunda, kita sambil sapa kembali ya Bunda, 15 menit menuju jam 11. Ini sudah ada mitra JC yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, dari Fitri mau bertanya Bun. Iya. Bunda, bagaimana memaksimalkan amalan ketika kita sedang halangan? Iya. Adakah hal-hal yang bisa dilakukan supaya bisa mendapatkan pahala di bulan Rajab ini? Iya. Ini perlu kita ulang bagi perempuan khususnya ya, bagi yang masih subur. Karena memang tamu bulanan itu selalu datang. Selalu. Umumnya adalah 7 hari ya, iya, 7 hari. Jadi sucinya itu 20, kalau 7 hari atau 6 hari 23 atau 24 hari ya Kak Zoma ya. Betul, benar. Itu sucinya. Itu yang diajarkan dalam cerita atau dalam hadis yang dari Hana ya, bin Hubaish. Nah, yang tidak boleh, ittifaq para ulama yang datang dari wahyunya Allah dan Rasul. Pertama yang tidak boleh dalam haid itu adalah sholat. Berarti kita tidak boleh sholat pada waktu di bulan Rajab gitu ya. Kalau kita dalam keadaan haid gitu. Kemudian yang kedua juga puasa nggak boleh, walaupun puasa sunnah, walaupun puasa wajib. Makanya nih kalau kita masih punya hutang, ini harus diperhitungkan dengan haidnya. Iya betul. Nah, kalau haid sekian. Iya 6 hari 7 hari. Tadi Bunda sudah katakan sisanya. Betul, sisanya. 23, Nah itu harus diperhitungkan tanggal berapa kita haid. Ada kemungkinan memungkinkan kita untuk bayar hutang di bulan Rajab sehingga kita bisa mengejar saum sunnahnya gitu kan. Karena tidak akan mungkin kita bisa saum sunnah kalau qadanya belum kan gitu. Maka saum sunnah maupun qada itu juga nggak boleh dalam keadaan haid. Seperti itu. Iya Bunda. Kemudian tentu yang punya suami tidak boleh nyampur dengan suami. Ya. Kemudian tidak boleh nyampur dengan suami. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau dia tawaf atau dia haji, tawaf itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, selebihnya boleh ya, melakukan wajib-wajib hajat boleh, tapi tawaf yang nggak boleh. Atau itikaf ya, walaupun itikaf ini berbeda ininya, tapi emang itikaf gitu. Nah, yang tidak boleh itu mitra. Hal yang ittifaq ini adalah yang tidak dibolehkan itu selebihnya.
kalau kita mau artinya begini, kalau kita haid bukan berarti haid itu kan kotoran gitu ya. Bal huwa adza, itu adalah kotoran yang keluar dari rahim. Bukan berarti bahwa kotoran yang keluar dari rahim kita ini membuat kita menjadi kotor sehingga tidak boleh berzikrullah gitu kepada Allah, tidak boleh berzikir. Gitu ya, bukan gitu. Nah, jadi makanya selain yang tidak boleh tadi apa? Maka yang tidak boleh tadi adalah yang selain itu boleh berzikir. Berzikirlah apa yang biasa kita lakukan setelah sholat, umpamanya ya. Banyak memperbanyak istighfar ya. Kemudian kenapa banyak istighfar? Karena istighfar ini menurut Imam Ghazali, istighfar ini adalah Allah akan membuka pintu kebaikan bagi orang itu dan menutup dosa. Jadi banyak istighfar Kak Zoma. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahaladzim. Apalagi kalau sampai istighfar ini apa? Sayyidul istighfar. Ya, Sayyidul istighfar. Panjang itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Terus sampai selesai. Nah, istighfar saja itu adalah Allah akan membukakan pintu kebaikan bagi orang yang beristighfar dan akan menutup Dosa. Dengan cara apa? Dengan cara ucapannya, dengan cara juga perbuatannya. Maka perbanyaklah kita beristighfar. Karena memang dalam jangka waktu 7 hari atau 6 hari kita nggak sholat. Nggak sholat, tiba-tiba kita nggak sholat juga, nggak baca Quran juga umpamanya. Ya, walaupun menurut baca Al-Quran juga ini banyak ya yang berpendapat ada boleh ada nggak boleh, selama memang mushafnya bukan mushaf gitu kan. Kita udah nggak baca ini, tidak banyak berzikir, kira-kira bagaimana hati kita? Kosong ya, bun, kering ya. Iya, bagaimana kira-kira itu kita 6 hari, 7 hari kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan wudhu, ya kan? Harusnya kita sujud kepada Allah tidak bisa kita lakukan. Maka memang akhirnya harus kita ini adalah udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kembali kepada keumuman zikir, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan katsira, banyak dan terus menerus. Sedikit tapi terus menerus. Jangan sampai banyak tapi nggak terus menerus gitu ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, ketika berzikir itu pada waktu subuh sampai kepada pagi lagi, sampai kepada sore, atau dari mulai sore sampai kepada subuh. Artinya orang yang haid tidak boleh tidak berzikir. Tetap harus berzikir. Betul. Ketika dia tidak haid aja melakukan banyak amalan-amalan tadi, sholat sunnah dan tadarus dan sebagainya, dia tidak boleh berhenti berzikir di sela-sela itu. Apalagi ketika dia tidak ngaji, tidak sholat, tidak puasa gitu ya. Belas semuanya ya. Lalu dia tidak berzikir. Wah, tentu itu akan menjadi jalan pintu setan itu masuk ke dalam dada atau ke dalam jiwa hati orang-orang yang beriman, hatinya para mukminah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi banyak berzikir. Umpamanya saya umpamanya misalnya qul huwallahu ahad. Dia kan berzikir qul huwallahu ahad. Allahus samad, boleh. Ya, boleh ya. Jadi kita Rabbana atina fid dunya itu kan ayat Al-Qur'an tuh. Nah, kita ya Allah Rabbana hablana, Rabbana atina fid dunya. Maka itu menjadi bagian dari zikir kita, doa-doa kita, ya. Atau kita baca zikir dengan subhanallah, kemudian Allahu akbar, ya, kemudian alhamdulillah, itu dibaca aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, Allah astaghfirullah. Itu juga bagian ya yang memang harus kita terus istiqomahkan, mustamirahkan, didawamkan gitu ya dalam kehidupan kita, maupun pagi, siang, sore maupun malam, walaupun kita dalam keadaan haid. Gitu. Jadi haid tetap bisa mendapatkan amalan-amalan ya Bun. Betul. Yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini. Yang penting niat kita kan bahwa tidak boleh ketinggalan di bulan Rajab ini kita meraih
kemuliaan di sisi Allah dengan cara memuliakan Ramadan. Kita memperbanyak zikrullah kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah. Sehingga dengan seperti itu kita termasuk orang yang menghormati Rajab. Menghormati bulan Rajab, betul. Iya. Berarti setelah Rajab ada 1 bulan Sya'ban ya Bun ya, sebelum Ramadan. Jadi itu juga nanti kita akan ulik lagi ya Bun, seperti apa sih keistimewaan yang Allah berikan bulan-bulannya ini hadiah sampai puncaknya di bulan Ramadan gitu ya Bun ya. Ini selanjutnya Bun kita akan sapa lagi di Facebook. Sudah ada yang bergabung menyapa-nyapa. Mitra JC boleh langsung juga kirimkan pertanyaannya apabila ada hal yang ingin ditanyakan oleh Mitra JC ya. Ini dari Sahifa Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang menyimak, sehat selalu untuk Bunda Fatia. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya Bun ada Fatima Asauro Asyari. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Akhwat Beki hadir. Dan selanjutnya ada Fauzan Ramadan. Alhamdulillah Pandu Kopi menyimak. Kemudian juga ada Lela Nur Lela. Alhamdulillah ikut menyimak. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, adakah amalan penenang hati di saat kondisi yang seperti ini Bun? Terima kasih. Ya. Semua zikrullah kepada Allah itu adalah tatmainnal qulub. Gitu kan. Jadi mitra, setiap zikir kepada Allah, setiap sesuatu yang dilantunkan dengan hati yang tulus kepada Allah, baik itu kata-katanya atau doanya itu adalah pakai bahasa Arab yang diajarkan oleh Rasulullah, atau mungkin yang sedikit memahami ya, yang sedikit tidak hafal gitu, atau dengan membaca atau dengan menyeru aja la ilaha illallah umpamanya ya, maka itu adalah menjadi bagian dari sebuah tatmainnal qulub. Nah, tatmainnal qulub ini, menenangkan hati ini, itu adalah bahagian dari sebuah karunia sebenarnya, bahagian dari sebuah kasih sayang Allah tentang kesakinahan. Kalau tenang itu kan masih sakinah ya, tenang ya Kak Zama ya. Kesakinahan itu adalah bahagian yang memang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang beriman. Makanya kata Allah mengatakan, huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan ke dalam hati setiap orang beriman itu adalah kesakinahan, ketenangan. Ya. Iya Bunda. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah itu menambah keimanan di mana keimanan yang sudah ada. Iya. Menambah keimanan dari keimanan yang sudah ada. Jadi artinya mitra JIC rahimakumullah, bahwa ketika kita menghadapi situasi, kita punya kekhawatiran, kemudian musibah ya, begitu luar biasanya wabah penyakit hari ini yang masuk ke dalam rumah kita, satu orang kena itu pasti kayak mengklaster ya di keluarga itu gitu, sampai udah semua kena baru seolah-olah tuh hilang gitu ya, punya kekhawatiran dan sebagainya. Sebenarnya adalah kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang fitrah dalam kehidupan kita, seperti bahagia, seperti senang dan sebagainya gitu loh. Nah, tetapi bagi orang beriman, kesakinahan dan ketumaninnahan, mutmainnah itu adalah selain memang zikrullah yang harus diajarkan, itu yang harus diintensifkan, yang harus disegerakan, itu adalah harus lahir, harus tumbuh dari sebuah keyakinan, kesadaran bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah pasti dengan izin Allah. Harus punya tumbuh keyakinan, tumbuh kesadaran bahwa
tidak ada sesuatu pun di dalam kehidupan kita itu tanpa ada campur tangan Allah. Mau bahagia, mau senang, mau sakit ya, mau apapun, semua adalah campur tangan Allah. Ada kehendak Allah di situ yang berjalan atau berlaku dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, keyakinan ini tentu harus diaplikasikan, harus menjadi pembuktian. Ketika memang dalam keadaan kita apapun, mau resah, mau gelisah, mau dicoba, mau kekhawatiran dan sebagainya, maka zikir ini adalah menjadi zikir dan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah sunnah dan zikir hati, riyadhah nafsiyah gitu ya. Itu adalah bahagian yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diremehkan gitu loh. Karena dengan itu hati kita bisa menjadi lebih tenang. Umpamanya ketika nih, apa yang harus ini? Kita dalam keadaan apa? Baca, makanya sakit ya. Coba baca doanya Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus Kak Zoma. Yang di mana? Di dalam ikan ini ya, dalam perut ikan. Perut ikan betul. Ya, dalam keadaan sakit, lemah ya, itu di perut ikan. Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ketika kita khawatir, ketika kita resah, kok ini begini terus dan sebagainya, coba memperbanyak la ilaha illa anta khalaqtani. La ilaha illa anta wa ana minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau tadi ya, banyak kalau doanya Nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Surah Al-Anbiya tuh. Iya, Bunda. Ya Allah, aku sedang diuji dengan kedaruratan, dengan kesakitan, dengan apapun. Engkau yang maha penyayang. Engkaulah maha penyayang kepada kami. Ya. Atau kita digoda dengan setan ya. Setan tersulang berikan gelisah, kekhawatiran yang berlebihan umpamanya ya. Nabi Ayub juga begitu kan. Nabi Ayub itu digoda dengan segala macam, sampai kekayaannya hilang, anaknya semua, istrinya dan sebagainya, pokoknya berantakan deh hidupnya gitu kan. Rabbi inni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, aku sedang digoda oleh syaitan. Gitu ya. Dengan segala kepayahan dan dengan segala siksaan. Maka mohonlah kepadanya. Nah ini doa-doa yang ada dalam Al-Quran ini, maka ini coba kita, ini kan pendek tuh, kita coba setiap baca itu dihafalkan. Ya. Atau kita bisa juga Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita seperti itu Kak Zoma. Iya, la haula, kayaknya itu ribet banget ya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Banyak sebenarnya kita mendawamkan, nggak usah banyak-banyak mendawamkan zikir, karena kalau kita terbatas ya, amin. Satu saja kita dawamkan zikir, ya, istighfar saja, umpamanya sehari 100 kali. Rasulullah kan 70 sampai 100 kali ya. Kita harus lebih dari itu sebenarnya gitu, karena dosa kita lebih banyak. Rasulullah nggak punya dosa. Nah, istighfar saja kita dawamkan pagi umpamanya 100 atau 50, sore umpamanya 50, atau sekali kita didawamkan 100, siang 100. So, itu aja sudah membuat hati kita ini tidak lagi berpikir aneh-aneh. Kalaupun berpikir aneh-aneh juga ketika kita langsung istighfar, kan istighfar itu kan membuka pintu taubat ya, membuka pintu kebaikan dari Allah kata Imam Ghazali, dengan menutup dosa gitu. Iya, Bunda. Dengan ucapan dan perbuatannya, tentu pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang datang dari mana itu insya Allah akan Allah tutupi. Iya. Gitu. Iya, Bunda. Istighfar, belum subhanallah. Kita membayangkan ketika subhanallah itu bagaimana Allah Allah itu
mengukir alam ini, menyediakan alam ini ya kan untuk kita semua. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kenapa ya Allah berikan kita sehat. Tidak pernah Allah membiarkan kita tidak diberi rizki. Itu alhamdulillah. Allahu Akbar kan gitu. Ketika Allahu Akbar mitra, Allah Maha Besar. Kita selalu kan kalau tidak dikembalikan kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi sama kita itu besar. Iya, ya kan? Betul. Ini kayaknya berat banget nih. Ini pokoknya saya ini nih sampai baru memikirkan saja kita sudah kelepek-kelepek. Iya, benar. Kan gitu kan? Nah, coba bagaimana ketika kita Allahu Akbar. Baju kebesaran dan baju kemahabesarannya itu hanya Allah yang punya. Ya, kesombongan itu hanya Allah yang punya. Ketika kita bilang Allahu Akbar, ya Allah, aku mengadukan segala sesuatu kepada Engkau yang Maha Akbar terhadap segala apapun yang terjadi padaku. Maka semua akan menjadi kecil gitu kan. Nah, itu gunanya zikrullah. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar sebuah ucapan tapi tanpa makna. Tapi itu harus dimaknai dengan segala kekuatan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah adalah Maha segala-galanya. Ya, Bunda. Gitu. Jadi jangan apa yang disukai dalam berzikrullah silahkan diucapkan. Dan soal doa silahkan berdoa. Nggak usah pakai bahasa Arab kalau nggak mampu. Berdoalah pakai bahasa Indonesia. Karena pakai bahasa Indonesia sambil berdoa sambil kita menangis itu mungkin lebih baik daripada kita hafal tapi kita tidak mengerti maknanya. Tapi kalau perlu sih, kalau bisa afdolnya berdoa sambil pakai bahasa Arab gitu ya. Itu lebih afdol. Baik. Seperti itu. Baik Bunda, kita masih menyapa kembali mitra JIC yang sudah bergabung di Facebook Radio JIC. Ini ada pertanyaan dari Subaidi Nurus. Assalamualaikum, Tadan Muslimah Al-Hijrah hadir Umi. Terima kasih sudah stay tune. Kemudian juga ada Ros Malarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyimak dari kantor. Kemudian juga ada Nurjana. Assalamualaikum 53 menyimak. Dan ada Sahifa Ipah yang langsung ingin bertanya Bunda. Iya. Bunda mau tanya hukum sholat raghaib dan menghidupkan malam 27 Rajab. Apakah yang demikian ada dasarnya dalam syariah? Apakah hukum mengkhususkan puasa apa hukumnya mengkhususkan puasa pada bulan Rajab? Iya. Terima kasih Bunda. Puasa sunnah itu ya. Puasa sunnah itu termasuk hari Senin. Itu kan masyhur ya. Senin Kamis, Ayyamul Bid, apalagi Nabi Daud. Ya, Nabi Daud itu kan yang bisa dilakukan ya, saum-saum sunnah yang dilakukan dari semua bulan. Kecuali memang bulan Ramadan ya. Nah, kalau umpamanya saum Arafah, saum Asyura itu kan saum-saum Muharram gitu ya. Itu kan momen-momen. Iya, Bunda. Kalau nggak bulan itu ya nggak bisa gitu kan. Nah, saum-saum yang memang bisa dilakukan dari semua bulan selain bulan-bulan yang memang kondisional tadi dengan bulan Ramadan, maka itu adalah saum yang memang bisa juga ditingkatkan di bulan Rajab. Gitu. Ya, walaupun di situ ada polemik umpamanya ada yang mengatakan awal, akhir sama ini atau mungkin khusus di waktu-waktu tertentu, tapi memang kalau kita melihat dari keumuman kalau Bunda lebih karena kita sudah melakukan sholat puasa sunnah itu di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, tapi mungkin boleh jadi puasa-puasa sebelumnya itu kita tidak terlalu getol kali ya, mungkin cuma Senin Kamis aja atau mungkin hanya Ayyamul Bid aja, maka di bulan Rajab ini karena memang kemuliaannya ya, kemuliaannya bahwa orang yang beribadah itu akan ditingkatkan pahalanya dan orang yang melakukan dosa di bulan itu akan juga dilipat gandakan siksanya. Maka orang beriman tentu dia harus meningkatkan puasa-puasanya, sholat-sholatnya, sunnah-sunnahnya, apalagi tadarusnya, berinfak bersilaturahimnya, thalabul ilmunya lebih ditingkatkan. Itu sebenarnya bukan hanya dikhususkan. Kalau dikhususkan berarti dia nggak puasa-puasa sunnah nunggu bulan Rajab dong. Iya. Apalagi kalau sampai bulan Rajab
bulan Rajab, Sya'ban 30 hari sampai ke bulan Ramadan, nggak ada, itu sunnahnya nggak ada. Dan Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh illa syahr Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Dan jadi puasa-puasa Rajab ini adalah puasa sunnah Rajab adalah bahagian ya, bahagian dari sebuah usaha manusia, usaha orang beriman untuk meningkatkan ubudiyahnya, termasuk di dalam bulan puasa. Maksudnya bulan Rajab adalah meningkatkan puasa sunnahnya, meningkatkan juga ketaatannya dalam sholat, meningkatkan juga tadarusnya, meningkatnya juga sholat malamnya, meningkatnya juga infaknya, meningkatnya juga talabul ilmunya. Kenapa? Karena ini adalah tadi Kak Suma bilang latihan. Latihan menancapkan tekad niat. Tekad menanamkan benih supaya nanti di bulan Ramadan dia nanti terbiasa melakukan itu, sehingga la'allakum tattaqun. Gitu ya. Nah, itu tentang masalah sunnah. Saum sunnah. Nah, tadi ada yang mengkhususkan malam sholat rogaib ya Bun ya, malam 27 Rajab. Nah, ini seperti apa hukumnya? Sholat gaib? Hukum sholat ragoib tulisannya ya Bun ya, dan menghidupkan malam 27 Rajab. Ragoib? Iya, tulisannya RA gaib. Kalau sholat gaib kan itu sholat kepada orang yang jauh ya. Rogaib itu yang dikhususkan pada tanggal 20 malam 27 Rajab. Iya, malam 27 Rajab. Bunda belum menemukan ada waktu-waktu yang memang hadisnya itu tidak bermasalah gitu ya. Belum menemukan bahwa tanggal 27 itu harus begini-begini itu menemukan. Belum menemukan. Hadisnya yang memang ittifaq, yang memang masyhur, yang memang mutawatir. Ya. Tetapi kita walaupun demikian kita karena memang bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, malamnya mulia, siangnya mulia, maka kita tidak harus menghitung pada tanggal-tanggal tertentu. Maka semua malam-malam dan hari-hari itu harus kita maksimalkan untuk beribadah, untuk sholat sunnah, untuk qiyamul lail, dan untuk tadarus. Mungkin itu ya yang harus ditingkatkan. Jadi satu bulannya itu jangan hanya dipadatkan, disuskan. Karena walaupun mungkin itu ada yang memakai gitu ya dan sebagainya, tapi belum menemukan yang masyhur, yang mutawatir, yang tidak bermasalah lah hadisnya itu gitu ya. Kan kadang-kadang kan hadis itu ada yang menurut ini nggak apa-apa, tapi menurut lain itu ini ada ilatnya, ini ada qarinahnya. Ini kan menunjukkan bahwa ada yang bermasalah gitu dari hadis itu. Maka ketika kita tidak ingin tidak berpolemik dalam hal itu, udah dalam 1 bulan Rajab itu kan bulan mulia, bulan yang arba'atul hurum. Maka gunakan malam-malamnya, gunakan hari-harinya untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Siap Bunda. Seperti itu. Iya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini sama seperti mungkin kita membaca Quran ya Bun ya, tidak ada surat-surat yang khususon gitu kita bacakan ya Bun ya. Kayak misalkan kan pada umumnya malam Jumat ini banyak yang membaca Yasin gitu ya. Ternyata yang masyhur hadisnya yang sahih juga adalah membaca Al-Kahfi gitu. Artinya memang membaca Al-Quran pun tidak ada surat-surat tertentu yang dikhususkan begitu ya Bun ya. Artinya semua surat baik. Kecuali memang ada hadisnya yang sahih gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi landasannya harus dilihat ya Bun ya. Betul. Tapi kalau umpamanya dia mau mengaji umpamanya pada malam Jumat Yasin karena itu bagian dari Al-Quran atau itu Al-Baqarah atau apa, ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang sebenarnya, karena Yasin itu juga, Al-Waqi'ah itu juga, Tabarak itu juga, Al-Baqarah itu juga, itu Quran. Iya gitu. Benar Bun, ada Yasin, Waqi'ah, Kahfi betul ya, Kahfi. Cuman kan ketika memang dia punya anggapan begini, saya nih harus ngaji wajib Yasin hari Jumat,
yang lainnya nggak usah. Nah itu yang keliru. Iya, Itu yang keliru. Nah kita boleh saja baca, kalau Al-Kahfi kan udah hadisnya tepat ya. Al-Kahfi Al-Kahfi aja udah. Nggak, itu ada hadisnya tuh, para ulama hadis kan itu sahih ya. Tidak banyak polemik gitu loh di dalam ulama muhaddisin gitu kan. Nah ketika memang ada selain daripada dia surah Al-Kahfi, tapi dia mau nambah umpamanya Yasin, mau nambah Al-Baqarah, mau nambah Al-Imran, bahkan mau hatamul Quran pada malam itu, boleh-boleh saja. Karena memang hari Jumat itu ayamul hari Sayyidul Ayyam ya. Jumat malam dan siangnya itu kan Sayyidul Ayyam gitu kan. Sehingga boleh saja kita menggunakan membaca Al-Qur'an itu seininya kita gitu loh. Setelah apa tadi? Al-Kahfi umpamanya kan, atau kita baca yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau hanya dipatok di situ gitu ya. Dipatok di situ, nggak boleh, harus ini. Kalau nggak begini nanti begini. Kalau nggak ini, seolah-olah mengurangi nilai wahyu yang lain gitu. Ayat-ayat yang lain gitu ya. Maka itu yang tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Gitu. Seperti itu. Baik Bunda. Kita menyapa kembali ya Bunda yang sudah bergabung di Facebook. Sekarang sudah jam 11.15, masih ada 15 menit lagi Bunda. Selanjutnya ada Umu Bilkis di Sukapura hadir. Ada Azil Narendra, Assalamualaikum Majelis Ngapak, berakhlak menyapa. Ada Cucu Rukoya juga mengirimkan pertanyaan. Ada Umu Akilasya, Assalamualaikum Bunda, Geraha Harapan Regensi hadir. Nah kita langsung ke Cucu Rukoya ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Rangkas Bitung, Banten hadir Bunda. Gimana kondisi di Banten? Hujan apa? Kemarin sempat ini ya Bun ya, ada gempa lagi, tapi mudah-mudahan aman, tidak terlalu terasa ini ya Bun ya. Selanjutnya ini pertanyaannya Bun. Alhamdulillah Bunda bisa tampil minggu ini di Teladan Muslimah. Alhamdulillah. Kemarin Zoma ya Bunda berhalangan ya Bun ya, tapi alhamdulillah hari ini Bunda bisa hadir di Teladan Muslimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat Bunda dan juga Kak Zoma. Amin ya rabbal alamin. Bunda mau tanya Bun, kebanyakan orang di tanggal 1, 2, 3 Rajab dijadikan tradisi untuk saum Bunda. Bagaimana Bunda hukumnya? Iya, itu tadi sebenarnya dari terjawab ya. Ada yang memaknai dari sebuah ucapan atau sebuah berita riwayat gitu ya, yang itu awal 3, pertengahan 3 gitu ya, akhir 3 gitu. Ada yang memang mungkin bagi yang percaya itu, yang meyakini itu adalah sebuah riwayat, itu dari Rasulullah. Tapi memang kalau kita lihat dari berbagai polemik hadis itu, coba dilihat di mustalah hadis ya, atau dibaca di buku-buku itu ya, itu memang ada sesuatu yang sebenarnya itu pendapat gitu ya, atau pendapat gitu, atau satu pendapat gitu. Nah, yang lebih aman lah dari berbagai polemik hadis yang ini boleh dan ini tidak boleh gitu ya. Kalau bisa ambillah yang memang lebih aman dari masyhur hadis. Kalau memang kita ingin full saum, kalau kita kuat, saumlah Daud. Itu lebih aman itu. Iya, kan hadisnya masyhur. Jadi tetap mewarnai Rajab dengan berpuasa. Betul. Daripada nanti kan ada orang yang percaya 3 hari, ada yang enggak gitu. Nantinya kan ada yang enggak mau pakai itu. Tapi bahwa menurut ulama muhaddisin, hadis ini nih ada persoalan gitu kan. Nah sekarang kita ambil hadis yang masyhur saja. Kalau memang kita kuat, pokoknya 3 ya, 1, 2, 3 berturut-turut dan sebagainya, kita kuat, maka lakukan saum Daud, selang-seling. Kalau kita sehat. Kalau umpamanya kita biasa ini Senin Kemis, kan itu kan masyhur. Kemudian Ayyamul Bid gitu ya, pakai aja semua itu. Jadi saya bisa nggak melakukan saum Ayyamul Bid tapi juga Senin Kemis? Boleh-boleh saja, karena memang untuk meningkatkan
meningkatkan apa namanya? Betul. Meningkatkan puasa kita di bulan Rajab gitu loh dalam menghadapi itu. Nah, jadi coba dibaca lagi tentang polemik-polemik yang begitu ya, termasuk pamannya dalam ada yang puasa dalam tanggal 1 sekian pahalanya, tanggal 2 kan ada begitu juga ya. Coba itu dipelajari lagi, dipelajari lagi. Sehingga kita mampu kita melaksanakan apapun ibadah-ibadah ini di bulan Rajab ini benar-benar ibadah-ibadah yang memang hadisnya itu adalah masyhur, mutawatir atau sahih. Sehingga tidak lagi ada keraguan dalam diri kita untuk mengamalkan itu. Itu ya. Dan termasuk dan juga jangan hanya terpaku kepada puasa di bulan Rajab. Banyak amalan lainnya ya, Bu. Iya, kadang-kadang kita berpolemik tentang puasa. Puasa ini kadang-kadang nggak puasa. Iya, apa kan polemiknya ikutan. Polemiknya gitu. ngikut, tapi dia nggak saum gitu kan. Lakukan apa yang udah kita jalankan. Kemudian tunjukkan bahwa bukan hanya saum yang harus diperbanyak. Kuantitas dan kualitas kita untuk beribadah-ibadah yang lain tadi ya, yang disebutkan tadi gitu, itu juga harus ditingkatkan gitu. Nah, keyakinan yang kita lakukan dalam melakukan ibadah di bulan Rajab ini dengan dalil-dalil yang sahih gitu, dengan dalil-dalil yang yakin, itu insya Allah itulah yang akan menjadi bahagian yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ragu-ragu jangan lakukan. Ketika ada yang ini boleh, ini nggak boleh, ini jangan. Cari hadis-hadis yang aman, gitu aja. Yang itu menunjukkan bahwa kita memuliakan bulan Rajab. Cari ibadah-ibadah yang aman pada malam hari. Mana bulan, nggak usah bulan tanggal-tanggal sekian. Kalau kita bisa bangun dalam satu bulan itu pada malam hari, bangun. Kalau nggak bisa dalam satu pekan itu berapa kali bangun gitu kan. Jadi nggak harus karena memang Rajab itu adalah bulan Arba'atul Hurum. Seperti itu. Ya, jadi berinfak, bersedekah itu terutama adalah ketulusan dan keikhlasan. Betul. Itu harus dijaga. Selain ubudiyah, amaliyah, ucapan, tapi adalah ketulusan dan keikhlasan kita. Karena kesakinahan itu akan turun bagi seorang mukmin yang melakukan amal ibadah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, mukhlisina lahuddin, memurnikan hanya kepada Allah melalui din, amalan-amalan yang dia lakukan. Jadi bagaimana membuka ketulusan kita, membuka menggelar kesabaran kita, apalagi ya, membangun ketawakalan kita, dan itu kan riyadhah hati itu. Ya, tidak kelihatan itu ya. Riyadhah hati, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, ada dalil-dalil, ada cara, ada niat, ada cara, ada tujuan yang benar. Orientasikan semua adalah hanya untuk mardhatillah. Setuju, Bu. Ya, jadi polemik-polemik yang begini dan sebagainya itu baca aja ada ya. Insya Allah kita tahu mana amalan-amalan atau mana amalia-amalia Rajab ini yang bisa benar-benar tidak bermasalah di dalam pelaksanaannya. Dan dasarnya itu adalah dasar daripada hadis-hadis yang memang masyhur, sahih dan mutawatir, insyaallah. Siap, Bunda. Seperti itu. Baik, Bunda, selanjutnya kita akan menyapa ada Sri Nuraini, alhamdulillah walang hadir menyimak, dan juga ada Nur Tahira Umu Azmi. Alhamdulillah Rusun Marunda menyimak. Baik, Bunda, sepertinya tadi pertanyaan dari Ibu Cucu Rukoya menjadi pertanyaan terakhir pada kesempatan Teladan Muslimah hari ini ya, Bun ya. Tapi kita sepertinya akan mendengarkan sekali lagi nasihat dari Bunda Fatia terkait bulan Rajab ini. Silahkan, Bunda. Iya, Mitra JSC. Ada yang menarik di bulan Rajab ini sebenarnya, selain yang kita bahas tadi bahwa bagaimana supaya Allah membuka pintu ampunannya kepada kita, maka mulailah amalan-amalan riyadhah hati kita itu dengan memperbanyak istighfar. Ya. Istighfar ini kita mengulang lagi menurut Imam Ghazali. Istighfar yang dilakukan oleh setiap mukmin, makanya Rasulullah itu beristighfar 70 sampai 100 kali dalam setiap hari. Ternyata Allah membuka pintu kebaikan bagi dia dan menutup segala dosa
ketika dia melakukannya dengan cara ucapan dan perbuatan. Tentu ucapannya adalah istighfar, perbuatannya itu adalah dia perbuatan itu. Dia menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka pada kita. Beristighfar dengan meyakini bahwa kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Beristighfar dengan meyakini bahwa kita memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, maka menjadi sesuatu yang bisa membuka pintu maghfirah Allah ketika istighfar itu dibuktikan dengan tetap istiqamah, taat kepada Allah, ya, membersihkan hati, membersihkan kalbunya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan idza asabaka min musibatin, dia sabar ketika diberikan ujian oleh Allah dalam hatinya, dalam kehidupannya, dia sabar. Waswabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i, dia mau bersabar di dalamnya dan tidak pernah bergoyang, tidak pernah tergoyahkan aktivitas amaliyahnya dia kepada Allah, baik dalam keadaan dia dihempas oleh persoalan hidup atau oleh kesenangan hidup. Maka istighfar ini menjadi sesuatu yang bernilai ketika kita masuk di bulan Rajab, maka memperbanyaklah istighfar. Dari mulai istighfar yang paling sederhana, mitra, astaghfirullahaladzim, ya, atau ditambah wa atubu ilaih. Istighfar umpamanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, ya kan, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau alhamdulillah kalau kita hafal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu diulangi lagi, ya, terus menjadi, dan aplikasi dalam kehidupannya. Dia jaga hatinya untuk tidak menyekutukan Allah, dia jaga hatinya untuk terbersih kepada Allah, dia jaga ucapannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk, dan dia jaga akhlaknya, perbuatannya untuk tidak lalai dan tidak melanggar apa yang harusnya itu dijauhi. Dan itu menjadi tuntunan yang memang harus dijauhi oleh dirinya untuk supaya dia tidak terlempar atau dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, mitra JIC rahimakumullah, oleh sebab itu karena ini di bulan Rajab baru awal, ya. Betul, baru tanggal 7. Baru tanggal 7, masih ada waktu bagi kita untuk bisa memperbaiki. Kalau udah sehat, ya, sudah baik, lakukan. Ya, kalau udah sehat, lakukan recovery-nya, ya, kemudian lakukan ibadah-ibadah riyadhah jasadiyah dan riyadhah nafsiyahnya. Bagaimana kita mencoba, kalau kita melakukan itu dalam rangka memuliakan bulan Rajab ini sebagai Arba'atul Hurum, yakinkan kita bahwa insya Allah kita adalah menjadi orang-orang yang memuliakan dan mencintai Rajab ini, melakukan apapun kebaikan di bulan Rajab ini, karena memang Allah tahu hambanya mencintai dan menyukai orang-orang yang memuliakan bulan Rajab ini dengan amal ibadahnya. Baik mitra JIC rahimakumullah, semoga ini menjadi bermanfaat buat kita di studio dan juga bermanfaat buat para mitra yang dekat maupun yang jauh. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesehatan kepada kita yang sedang sakit. Allah memberikan kemudahan ketika Allah berikan kesulitan. Dan Allah memberikan sesuatu yang dekat apabila semua itu yang kita butuhkan adalah jauh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina bi ni'matik usnina biha wa qabiliha wa atimmuha alaina. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma qassim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa binal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada suara atau batuk-batuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita doakan Mitra Jais mudah-mudahan Bunda sehat selalu, Amin. fit kembali, sehat kembali seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Mitra Jais, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah setia stay tune dan berpartisipasi dalam pertanyaan. Terima kasih banyak Mitra JC. Insya Allah program Teladan Muslimah akan terus mengudara di setiap hari Rabu di jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Radio JIC 107.7 FM dan siaran live Facebook di Radio JIC. Bagi Mitra JC yang ketinggalan, bisa nonton langsung tayangan ulangnya di YouTube JIC TV. Jadi Mitra JC bisa langsung cek di sana untuk tayangan ulangnya. Akhir kata, Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.